Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, Bursa Kerja Khusus SMK Dwi Japakti Jombang. Hari ini, kami akan mendampingi kalian dalam pembuatan kurikulum vitae. Kurikulum vitae digunakan sebagai berkas untuk melamar pekerjaan. Nah, perlu kalian ketahui apa itu kurikulum vitae. Mari kita learning by googling. Nah, menurut Google, kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Nah, kenapa kita harus membuat kurikulum vitae? Jawabannya adalah agar Human Recruitment atau HRD tahu siapa kita, skill kita apa, dan lain sebagainya. Nah, kurikulum vitae dari zaman ke zaman itu mengalami perubahan. Dulu, orang-orang tua kita ketika melakukan pelamaran pekerjaan, mereka membuat kurikulum vitae seperti yang ada pada contoh berikut. Jadi, cukup jelas ada daftar riwayat hidup, data pribadi, nama, dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang pendidikan, skill, prestasi, serta pengalaman kerja. Di zaman sekarang, kurikulum vitae sudah mengalami perubahan dari segi format dan desain. Nah, apakah kita tidak boleh menggunakan desain dan format yang seperti ini? Jawabannya adalah boleh. Nah, tetapi HRD di zaman sekarang melihat skill atau kemampuan kalian itu dari cara kalian membuat kurikulum vitae. Yang pertama dari segi desainnya, dari pemilihan warnanya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini bisa menjadikan atau bisa merepresentasikan bahwasanya kalian menguasai komputer atau tidak. Nah, bisa kita lihat apa bedanya daftar riwayat hidup di zaman dulu dengan daftar riwayat hidup di zaman modern. Kita buka dulu. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan dari kedua contoh kurikulum vitae ini sangatlah menonjol. Yang pertama dari background warna. Untuk format lampau, format dulu, ini tidak menggunakan perbedaan warna sama sekali, hanya polos putih yang terlalu formal. Di zaman sekarang, semuanya didesain seunik mungkin. Format dulu tidak memiliki foto, format sekarang menggunakan foto. Kemudian format di zaman dulu, semua hal dijelaskan menggunakan kata-kata atau kalimat. Sedangkan di zaman sekarang bisa ditampilkan dalam bentuk grafik seperti yang bisa kita lihat pada contoh. Di sini kontak di sini menggunakan tulisan HP, titik 2, 085 dan seterusnya. Tetapi di zaman sekarang langsung digambarkan bentuk ponsel seperti ini. Jadi kalian dituntut untuk mendesain kurikulum vitae seunik mungkin. Setelah nama, kemudian silakan dideskripsikan secara singkat mengenai background diri kalian sendiri masing-masing. Di sini masih belum disebutkan. Nah, kita ambil contoh saya. Nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya adalah seorang electrical engineer atau teknisi listrik. Nah, kita tuliskan di sini. Saya adalah seorang teknisi listrik. Saya mampu melakukan pekerjaan di bidang wiring. Kemudian saya juga mampu bekerja di bidang PLC atau otomasi industri. Nah, seperti itu. Jadi isi dari About Me ini adalah isi mengenai diri kalian terkait dengan kompetensi yang kalian miliki. Jadi bukan dituliskan bahwasanya kalian adalah orang yang jujur, disiplin, tanggung jawab, berakhlak mulia, dan seterusnya. Jadi yang ada di sini adalah hal yang merupakan hard skill kalian. Kemudian kita juga harus menyertakan kontak. Jika kalian memiliki kemampuan dua bahasa atau bilingual, maka kalian bisa menyantumkan di sini bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa ketiga.
Misalkan yang pertama adalah bahasa Indonesia 100%. Bahasa kedua adalah bahasa Inggris 75% dan bahasa ketiga adalah bahasa Jepang 70%. Kemudian skill, di sini silakan ditulis skill karena di setiap jurusan skill yang kalian miliki itu tidak hanya satu, melainkan ada banyak seperti saya. Saya seorang teknisi listrik, jadi yang berhubungan dengan listrik adalah yang pertama otomasi industri, yang kedua PLC, yang ketiga robotika, yang keempat wiring. Ada banyak sekali, silakan disesuaikan dengan jurusan kalian masing-masing. Kemudian education. Nah, education di sini adalah background pendidikan kalian. Jadi, di mana kalian bersekolah dasar, di mana kalian melanjutkan ke sekolah menengah pertama, kemudian yang ketiga adalah SMK Dwi Jabakti Jombang. Kemudian, jika kalian memiliki pengalaman seperti pengalaman organisasi, pengalaman lomba, pengalaman wirausaha, bahkan pengalaman kerja, silahkan semuanya ditulis di sini. Semakin banyak pengalaman yang kalian tuliskan, maka membuat nilai plus kalian semakin besar juga di mata HRD. Oke, bagaimana cara kita membuatnya? Langsung saja kita buka websitenya. Nah, langsung saja kita buka website Canva. Canva ini adalah sebuah website maupun aplikasi yang digunakan untuk mengedit baik itu pamflet, baik itu CV, dan lain sebagainya. Jadi, website Canva ini adalah penyedia editor secara gratis, baik online melalui website maupun secara aplikasi. Nah, setelah kita ketik Canva, akan muncul berbagai macam pilihan yang ada di dalam website resminya, yakni www.canva.com. Nah, kemudian kita pilih membuat CV online untuk lamaran kerja gratis Canva. Nah, di sini kalian bisa menggunakan dua jenis akun. Yang pertama, akun pribadi kalian. Yang kedua adalah akun email yang didapat dari sekolah. Jika kalian punya alamat email yang didapat dari sekolah, maka kalian akan mendapatkan fitur secara pro. Nah, jika kalian menggunakan email pribadi, maka fitur yang akan kalian dapatkan adalah fitur yang bukan pro. Di sini saya contohkan menggunakan alamat email pribadi saya. Nah, langsung saja kita klik buat resume untuk membuat CV kita. Nah, di tampilan ini akan banyak sekali macam-macam template di bagian kiri. Kalian juga bisa memilih di ponsel kalian. Silahkan dipilih sesuai dengan yang kalian minati. Nah, apa perbedaan dari akun try dengan akun pro? Nah, kalau saya menggunakan akun pribadi saya di sini, maka tidak semua template bisa kita nikmati. Seperti yang di kolom ini, ada tulisannya pro, jadi kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, selain yang pro, kita bisa menggunakannya. Tidak masalah, kita tidak menggunakan yang pro, karena versi yang bukan pro juga menyediakan banyak sekali template yang bisa kita coba. Di bagian kiri sini, kita bisa menambahkan desain, elemen, teks, brand, dan lain-lain. Kemudian, jika kita ingin membuatnya secara cepat, langsung saja kita pilih salah satu template yang ada di sini. Oke, jadi ini merupakan template yang saya pilih. Ini nanti akan saya isi dengan data diri saya. Silahkan diikuti arahan dari saya. Nah, yang pertama adalah foto. Foto ini kita hapus. Setelah itu kita upload foto yang kita miliki. Nah, di sini saya punya foto yang semi formal. Kita upload, kita masukkan ke dalam sini. Nah,
Semudah itu untuk mengganti foto kita. Kemudian nama di sini kita rubah. Muhammad. Nah, jika nama tidak cukup, maka kalian bisa menggeser kolom teks ini. Muhammad Hidayatullah. Berhubung saya adalah seorang electrical engineer atau teknisi listrik, maka di sini saya rubah menjadi electrical engineer. Jika kalian seorang teknisi mesin otomotif, kalian bisa mengisi mechanical engineer. Jika kalian seorang teknisi bangunan sivil, maka bisa kalian masukkan di sini civil engineer. Sesuaikan dengan jurusan kalian masing-masing. Kemudian di kolom About Me, ini adalah menceritakan tentang diri kalian. Jadi, saya adalah seorang teknisi listrik. Saya mampu mengerjakan proyek terkait otomasi industri, PLC, Arduino, pneumatic system, serta wiring elektrikal. Silakan sesuaikan dengan jurusan kalian masing-masing. Kemudian di bagian bawah sini ada kolom nomor telepon. Nah, kita isi 085 706 7774 703. Kemudian di bawahnya ada kolom email, kita isi muhammad.dayat72@gmail.com. Kemudian di bawahnya ada lambang rumah, di sini kita isi alamat kita. Jalan Patimura nomor 14 Jombang. Kemudian di sini saya hanya memiliki dua bahasa. Bahasa yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang kedua adalah bahasa Inggris. Kalau kalian ingin menuliskan di sini berapa persen kalian mampu dalam berbahasa tersebut, bisa kalian tambahkan di sebelahnya. Di sini tidak usah saya sebutkan berapa persen kemampuan saya. Kemudian di bawah sini ini sebenarnya tidak perlu juga tidak apa-apa, tapi ini adalah suatu yang soft skill yang kita miliki, seperti manajemen skill, memiliki skill manajemen, yakni mengatur waktu, mengatur tenaga kerja, mengatur keuangan, dan lain sebagainya. Saya rasa semuanya juga memiliki. Creativity adalah kreativitas. Digital marketing ini seperti memasarkan suatu produk di digital, kemudian negosiasi, kemudian critical thinking, leadership, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian bisa rubah menjadi bahasa Indonesia. Seperti ini, language, ini kalian bisa rubah menjadi bahasa, kemudian about me ini bisa kalian rubah sebagai tentang saya, kemudian experience ini bisa kalian rubah dengan pengalaman. Di sini pengalamannya tertulis seperti ini. Expertise ini saya biarkan saja seperti ini. Kemudian pengalaman ini saya rubah pengalaman lomba saya. Lomba PLC MRAC ITS tahun 2018.
Nah, di sini saya tuliskan bahwasannya saya saat itu hanya menjadi peserta lomba PLC tingkat advance. Nah, seperti ini saja. Setelah itu kita sesuaikan tata letaknya. Nah, kemudian sebenarnya pengalaman lomba saya sangat banyak. Di sini saya tuliskan saja founder of Kyber Group. Nah, ini adalah usaha yang saya rintis di tahun 2020. Jadi, sebagai pendiri Kyber Group AC Konsultan, sebagai pendiri Kyber Group AC Konsultan titik perusahaan yang bergerak di bidang pendingin. Nah, ini nama perusahaan yang saya rintis waktu itu. Silakan disesuaikan dengan pengalaman yang kalian miliki. Nah, kemudian di sini teacher atau guru, ya, silakan disesuaikan sendiri. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris untuk pengalaman. Saya rubah bahasa Indonesia saja biar bisa dipahami. Guru teknik, teknik instalasi tenaga listrik SMK Dwija Bakti 1 Jombang. Nah, di sini pengalaman mengajar saya tulis sebagai tenaga pendidik jurusan TITL SMK Dwija Bakti 1 Jombang. Nah, jadi silakan ditulis instansinya apa, atau kalau lomba, lombanya apa, kalau magang, magangnya apa, juga ditulis di sini keterangannya. Magang PT, misalkan PT Bambang Jaya, silakan ditulis. Di sini nanti silakan ditulis di bawahnya penjelasan terkait job desk yang kalian lakukan. Misalkan melakukan pemasangan panel pengaman tegangan rendah misalkan. Nah, silakan disesuaikan sendiri, kemudian tata letaknya silakan diatur sebagus mungkin, serapi mungkin. Kemudian edukasi di sini saya tulis biasanya untuk edukasi hanya ditulis 2 terakhir. Ya, kalau saya SMK Negeri 3 Jombang. Nah, di sini kita sebutkan jurusannya Teknik Otomasi Industri tahun 2014 sampai 2017. Kemudian di sini saya lanjut di Universitas Trunojoyo Madura sebagai jurusan S1 Teknik Elektro tahun 2018 sampai 2022. Nah, kemudian ini saya rubah pendidikan. Kemudian di sini saya rubah skill saja biar tetap skill. Yang pertama di sini saya tulis PLC saja. PLC.
PLC kemampuan saya anggap saja 78%. Nah, ini ternyata bisa dirubah. Kemudian garisnya, ketebalan garisnya juga bisa dirubah. Kemudian panjang garisnya juga bisa dirubah. Di sini sangat mudah ya. Kalau kalian skillnya hanya 70% katakanlah. Nah, ini dia bisa mengikuti sendiri. Kalau saya PLC sekitar 90%. Jadi saya masih belum berani menuliskan 100% karena saya juga masih belajar. Kemudian setelah itu PLC dan wiring. Wiring di sini saya maksimalkan 100%. Baca gambar. Nah, ini CV yang saya buat sudah jadi. Tinggal kita cetak. Tentang saya adalah seorang teknisi listrik, saya mampu mengerjakan proyek terkait otomasi industri, PLC, Arduino, pneumatic system, serta wiring elektrikal. Ini kontak yang bisa dihubungi, kemudian ini email saya, ini alamat saya, kemudian bahasa yang saya mampu ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian pengalaman saya pernah ikut lomba, oh ya ini saya tulis lomba PLC MRAC ITS tahun 2018 menjadi peserta lomba PLC tingkat advance atau canggih, kemudian menjadi founder. Nah, menjadi founder of Kyber Group sebagai pendiri KC Kyber Group Konsultan, AC Konsultan, perusahaan yang bergerak di bidang pendingin. Dan yang ketiga, sebagai guru teknik instalasi tenaga listrik SMK Dwi Bakti 1 Jombang. Kemudian ini penjelasannya, yang lebih baik sebenarnya ini kalian tulis yang agak panjang, jadi menjelaskan terkait apa saja kegiatan yang kalian lakukan di dalam instansi tersebut. Kalau sudah jadi, kemudian tinggal kita share, kemudian kita download. Boleh kita download sebagai PDF, boleh notes, dan lain-lain. Oke, kita download. Nah, kalau sudah kita buka. Nah, ini merupakan CV saya. Nah, bagus bukan? Semudah itu untuk membuat CV sebagus ini. Jadi, untuk kalian yang ingin melamar pekerjaan, jangan lagi untuk menulis CV kalian menggunakan tinta di sebuah kertas. Jadi cara itu merupakan cara yang sudah lumayan ketinggalan zaman. Di zaman sekarang, bentuk CV mengikuti perkembangan zaman, yakni lebih menonjolkan desain visualnya. Baik, itu saja yang dapat kita bantu pada hari ini. Semoga lancar, sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.